Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan manajemen energi pada bangunan kali ini, kita akan membahas mengenai langkah untuk konservasi energi di bangunan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai langkah untuk mengaudit energi. Nah, setelah tahapan audit, kita akan memberikan rekomendasi. Nah, berikut ini adalah beberapa kategori yang bisa diefisienkan. Di pertemuan manajemen energi pada bangunan kali ini, kita akan membahas mengenai langkah konservasi energi pada bangunan. Ini adalah bagian-bagian atau faktor-faktor untuk penghematannya. Yang pertama adalah building envelope atau selubung luar dari bangunan. Lalu berikutnya ventilasi dan kualitas dari udara indoor. Berikutnya adalah sistem listrik, lalu HVAC system, lalu compressed air system, kontrol energi manajemen, dan manajemen untuk airnya. Kategori pertama yang bisa dilakukan untuk penghematan energi itu adalah building envelope atau bagian luar dari suatu bangunan meliputi dinding, kaca, atap, dan sebagainya. Karena bagian luar dululah yang dia menerima panas matahari yang seperti kita tahu radiasi dari matahari itu bisa menambah beban dari air conditioning. Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi yang diberikan terkait dengan building envelope. Yang pertama yaitu dengan pemberian insulasi pada dinding. Lalu yang kedua yaitu dengan penambahan glazing atau kaca film pada jendela dan juga pintu yang dia terbuat dari kaca. Lalu setelah itu bisa juga dengan penambahan shading atau atap di atas jendela. Setelah itu ada cara yang dia murah tapi efektif, yaitu dengan pengurangan infiltrasi pada jendela dan juga pintu. Misalkan dengan pemberian insulasi atau lem ya pada pinggir-pinggir jendela supaya udara itu tidak bisa keluar ataupun masuk. Ada juga cara lain, misalkan dengan pemberian penutup pintu secara otomatis. Kalau kalian masih ingat ya, di WC itu kan ada pintunya yang dia digeser dan ada pintunya yang dia ditarik kan. Yang di gedung 1 itu dia pintunya ditarik, tapi dia dipasang penutup otomatis. Jadi setelah pintunya dibuka itu dia bisa menutup otomatis. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengurangi infiltrasi. Berikutnya yaitu ventilasi. Ventilasi digunakan untuk memberikan udara segar pada suatu ruangan, termasuk juga untuk mengontrol debu dan juga gas yang ada di ruangan tersebut. Jika ruangan tidak ber-AC, ventilasi ya udah misalkan pada lubang di bagian atas jendela ya, itu bisa. Namun jika ber-AC berarti untuk ventilasinya itu bisa lewat AC ataupun misalkan pada kamar mandi itu bisa menggunakan blower. Nah, berikutnya adalah minimum requirement untuk sirkulasi udara di beberapa aplikasi bangunan, yaitu pada perkantoran, pada koridor, pada restroom atau toilet, lalu pada ruangan untuk perokok dan juga pada parkir. Untuk electrical system di sini yang dimaksudkan itu adalah peralatan listrik, di mana pada rekomendasi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sistem pencahayaan atau lighting, lalu yang kedua itu adalah alat perkantoran, dan yang ketiga itu adalah motor. Untuk sistem pencahayaan rata-rata bangunan mengkonsumsi sekitar 40%. Nah, di sini untuk rekomendasi di pencahayaan itu adalah yang paling cost efektif karena payback periodnya itu kurang dari 1 tahun. Cara yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah dengan melakukan pengukuran langsung. Dilihat apakah ada ruangan yang dia illuminance-nya atau level pencahayaannya itu melebihi standar. Dari situ maka bisa dilakukan untuk pengurangan lampu. Nah, yang kedua itu adalah dengan cara penggantian lampu. Jadi lampu yang lama yang dia masih tidak efisien itu bisa diganti dengan lampu yang LED. Cara yang ketiga adalah dengan menambahkan reflektor di bagian lampunya ataupun dengan mengganti cat pada ruangan tersebut. Karena seperti yang kalian tahu bahwa warna hitam itu lebih banyak menyerap cahaya daripada warna putih yang dia memantulkan cahaya, sehingga ruangan akan menjadi lebih terang. Dan berikutnya yaitu mengontrol daylighting. Jadi apabila ada ruangan yang sebenarnya dia bisa disinari cukup oleh cahaya matahari, maka tidak perlu digunakan lampu.
Lalu untuk peralatan perkantoran dan juga motor ini sebenarnya hampir sama, yaitu dari awal kita sudah memilih peralatan listrik yang dia energi saving atau energi efisien. Atau kalau kalian lihat di situ biasanya sekarang sudah ada itu dia bintang berapa untuk energi efisiennya. Kalau nggak ada tulisan bintang hemat energinya, biasanya ada logonya energi saving. Nah, lebih baik memilih peralatan yang seperti itu. Karena kalau kalian hitung investasi dan juga operasinya itu akan lebih hemat daripada peralatan yang tidak hemat energi, di mana biaya operasinya itu menjadi lebih tinggi daripada biaya investasinya. Untuk office equipment ini ada suatu contoh, misalkan digunakan penggunaan komputer ya, lalu ditinggal untuk istirahat, itu lebih baik dia pakai sleep mode daripada di turn off atau di shutdown. Di sini ada penelitian yang membuktikan bahwa jika di sleep dan tidak di turn off itu dia akan lebih hemat daripada langsung dimatikan keseluruhan. Kategori berikutnya yaitu HVAC system, kepanjangan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning System. Di mana di sini HVAC itu mengkonsumsi lebih dari 40% penggunaan energi di bangunan. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengefisiensikan HVAC system adalah dengan mengatur termostatnya. Seperti yang pernah kita bahas, di Indonesia temperatur nyaman manusia itu mulai dari 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Jadi untuk AC-nya bisa disetting di antara rentang itu daripada langsung disetting ke 16 derajat Celcius. Setelah itu adalah dengan cara retrofit atau menyesuaikan dengan beban. Kalian kemarin sudah belajar mengenai perhitungan cooling load kan? Nah, dari cooling load itu dibandingkan dengan beban yang bisa ditampung oleh AC itu berapa. Nah, apabila cooling load sesungguhnya dari perhitungan itu lebih kecil daripada AC-nya, berarti di sini kan AC-nya terlalu besar ya, levelnya lebih tinggi daripada beban yang harus dikeluarkan. Atau kalau kebalikannya bebannya lebih tinggi, berarti AC-nya harus ditambah. Cara sederhana lainnya yang bisa dilakukan untuk HVAC system ini adalah dengan membersihkan dan memaintenance AC secara rutin. Plus ada cara yang lebih komplit lagi, yaitu melakukan audit hanya pada HVAC system. Ini biasanya dilakukan untuk AC yang dia itu tersentral. Jadi seperti di kampus BUIC itu kan AC-nya tersentral ya. Jadi memang di situ harus dilakukan untuk maintenance dan juga audit secara rutin untuk melihat apakah di sini AC sentralnya itu efisien atau tidak. Bila tidak efisien, maka bagian mana yang harus diganti atau diperbaiki. Berikutnya yaitu dengan memberikan rekomendasi EMCS atau Energy Management Control System, di mana ini adalah suatu sistem kontrol yang digunakan pada suatu bangunan untuk mengatur inputnya itu apa aja. Input dari energi kan tentu saja kan listrik, misalkan dari PLN. Lalu misal di situ ada renewable energy seperti fotovoltaik, itu disambungkan dengan sistem kontrol ini. Lalu disalurkan ke equipmentnya apa aja, misalkan lighting, lalu AC dan juga alat perkantoran. Nah, karena di sini sistemnya itu sistem kontrol, ini termasuk mengatur misalkan energi dari fotovoltaik. Pada siang hari mungkin energi dari fotovoltaik itu akan berlebih, maka di sini akan disimpan ke baterai. Lalu pada malam hari baterai tersebut digunakan kan untuk energi di dalam bangunan itu. Misalkan energi dari baterai fotovoltaik ini masih kurang, maka digunakanlah energi dari pembangkit listrik pada umumnya. Termasuk juga untuk sistem pencahayaannya. Jadi di situ dia sudah smart. Misalkan di situ lampunya itu dipasang suatu sensor. Jadi saat siang hari itu dia bisa padam, saat malam hari menyala. Termasuk juga dalam pengontrolan untuk air conditioning. Berikutnya yaitu indoor water management. Ini kan mungkin kalian bertanya-tanya kan apa hubungannya dengan energi. Yang pertama memang untuk penghematan airnya. Lalu yang kedua itu memang untuk penghematan energi. Jadi di situ sistem pengairannya itu perlu dicek apakah pipanya itu ada yang bocor atau tidak. Karena di sini apabila pipa tersebut bocor, tentunya pompa akan terus beroperasi kan. Dan di sini jika dengan cara penambalan atau penggantian pipa itu akan bisa menghemat air plus energi yang digunakan pada pompa. Berikut ini ada beberapa teknologi terbaru untuk penghematan energi di bangunan, tapi karena ini teknologi terbaru tentu cost-nya akan tinggi. Namun ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu light pipe technologies. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya.
Jadi di sini adalah pemanfaatan daylighting atau cahaya matahari saat pagi dan siang hari untuk pencahayaan ruangan. Dimana di sini ada kolektor yang berada di luar ruangan lalu disalurkan lewat pipa. Dimana di dalam pipa itu terdapat cermin atau reflektor. Reflektor itu mengantarkan cahaya ke seluruh ruangan. Ini gambarnya ya. Setelah itu ada ini fotovoltaik sebagai pengganti atap. Jadi selain bisa mendinginkan rumah ya karena atap dari fotovoltaik itu, plus dia akan menghasilkan energi. Nah, ada juga yang lainnya yaitu kaca. Kaca di sini yang dimaksudkan itu saat siang hari dia akan berwarna gelap dan saat malam hari dia akan berwarna terang. Ini secara kerjanya sama seperti lensa kacamata kalian yang jenisnya yang saat siang hari dia gelap, malam hari dia terang. Nah, di sini teknologi seperti itu bisa mengurangi radiasi matahari langsung yang berasal dari kaca. Selain itu, ada juga jenis kaca yang dia itu bisa menyaring spektrum dari cahaya tampak. Karena sebenarnya untuk spektrum yang membuat panas itu adalah inframerah. Nah, di situ kacanya itu bisa menyaring inframerah ini sehingga yang didapatkan oleh pengguna itu hanya cahaya tampak saja atau invisible light. Lalu beberapa perusahaan HVAC atau air conditioning itu dia juga sudah mengembangkan teknologi sensor di mana di sini mereka sudah menghitung PMV dan juga PPD yang pernah kalian hitung sebelumnya, yaitu predicted mean fault dan juga predicted present dissatisfied untuk menghitung kenyamanan thermal manusia. Nah, di sini sudah dipasang sensor, misalkan kalau manusianya itu satu terus pakai baju tebal ataupun baju tipis, dia akan berbeda untuk air conditioningnya. Berikutnya yaitu ada geothermal pump. Nah, ini agak unik. Di sini MR dan juga Tekim kan pasti tahu mengenai energi geothermal atau energi panas bumi, tapi sebenarnya untuk energi panas bumi di sini tidak hanya bisa digunakan sebagai panas, tapi juga bisa digunakan sebagai pendingin. Caranya gimana? Kalian punya sumur nggak di rumah? Air di sumur itu lebih dingin atau lebih panas daripada air PDAM? Pasti jawabannya lebih dingin kan? Karena di sini untuk temperatur tanah itu dia cenderung stabil daripada temperatur udara. Nah, idenya di sini air di sumur itu atau di dalam tanah itu dimasukkan ke heat exchanger atau bisa dimasukkan langsung ke dalam rumah, dimana sebelumnya rumahnya itu sudah dibangun pipa-pipa kecil di lantainya. Jadi di lantainya itu ada pipa-pipa kecil. Bentar. Ini misalkan lantai gini ya. Sebelum dibangun lantai itu ada pipa-pipa seperti ini, pipa-pipa kecil seperti ini. Kayak gini. Ini misalkan dipasang di lantai. Nah, ini pipa ini dialiri oleh air yang berasal dari dalam tanah. Sehingga temperatur dalam ruangannya itu bisa terjaga. Di sini air tersebut bisa digunakan sebagai pendingin ruangan karena temperaturnya cenderung stabil sekitar 18 sampai 20 derajat Celcius, dan bisa juga digunakan sebagai penghangat ruangan karena saat di musim dingin, kalau untuk negara 4 musim itu kan temperaturnya bisa sampai di bawah 5 derajat Celcius ataupun minus. Nah, di sini untuk temperatur air tanahnya itu cenderung stabil 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, bisa digunakan sebagai pendingin maupun penghangat untuk geothermal pump. Oke, tugasnya di sini adalah tugas kelompok. Silakan dibagi satu kelompok 3 sampai 4 orang. Untuk UTS yang kemarin itu kan kalian sudah melakukan mulai dari awal ya, menghitung rekening listrik kalian sampai menghitung cooling load-nya, sampai melakukan perhitungan untuk standar pencahayaan plus pencatatan equipment listrik kalian. Itu sebenarnya kalian sudah melakukan audit sampai pada tahapan yang kedua. Nah, silakan dilakukan lagi, tahapannya dilanjutkan lagi dengan cara pemberian rekomendasi. Dan ini bisa dipilih, jadi misalkan pada kelompok itu ya bisa dipilih case mana yang akan diangkat sebagai tugas kelompok. Case mana yang akan diangkat, rumahnya siapa yang akan digunakan atau kosannya siapa.
Nah, silakan diskusikan untuk rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk menghemat energi. Nah, tugas ini akan dipresentasikan di minggu depan. Oke? Sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.